Oke guys dan teman-teman, saat ini kita akan coba buat font art indah JKT48. Di sini sudah ada referensi dan tercantum juga sumbernya. Saya gunakan dua referensi karena referensi yang dari video ini dari JKT48 Theater Anniversary 9 ini tidak terlalu tajam bagian wajah. Ya wajar karena dia diambil dari video, sehingga nanti kita perlukan referensi lain. Dan sebelumnya kita coba lihat dulu ya, studi dulu bahwa untuk referensi utama yang kita gunakan ini angle-nya kan dia sebenarnya lurus ya, kemudian leher juga agak lurus, sekitar badan juga agak lurus. Nah tapi nanti untuk ilustrasinya saya akan coba buat dia sedikit ada pergerakan, dan kita akan coba buat dia kartun ya. Kita mulai sketsa ya, mungkin diawali dengan garis ini sekitar bagian tengah wajah, kemudian ini nanti karena ada kemiringan ya, kita coba buat seperti ini angle-angle-nya dulu, kemudian leher, bahu agak dimiringin juga sedikit, di sini rongga dada, kemudian sini pinggang. Nah lalu untuk bagian lengan kita juga buat ini telapak tangan yang menggenggam mic. Ya di sini saya gunakan satu referensi lagi. Jadi tangannya saya lebih suka kalau dia menghadap lebih ke depan ya, tidak terlalu ke bawah seperti ini. Nah ini perkiraan, kemudian kita lanjutkan detail-detail ya. Di sini mulai kita buat rambutnya, mungkin bisa diimprovisasi juga, misalkan rambutnya itu lebih bergerak juga. Di sini tentunya tidak sama persis seperti koreo di lagu tersebut ya. Lalu juga kita mulai berikan ketebalan atau volume di lengan atas, lengan bawah, kemudian di torso. Oke, ini untuk pergerakan atau angle-angle dari bagian-bagian dari fitur tersebut. Ya, kita di sini bisa melihat bahwa bagian kepala memang akan lebih besar secara proporsional dibandingkan badan ya, karena kita menggunakan proporsi atau style yang kartun ke arah chibi. Oke, untuk sketsa yang basic banget ya sampai di sini. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk perbagian ya, misalkan wajah, kepala. Kemudian di sini memang dia pakai gaun, jenis gaun ya, detail-detail gaun dan fashionnya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita redupkan dulu sketsa awal supaya kita bisa lebih leluasa melihat lanjutan dari sketsa yang kita buat lebih detail nanti ya. Di sini saya berikan layer yang agak menutup, tidak 100%. Kemudian saya juga siapkan untuk bagian wajah ini supaya lebih mudah, saya akan dekatkan ke sketsa. Saya Ctrl J, kemudian saya geser. Ya, kelanjutannya dengan proporsi yang sudah diubah dan dengan dua referensi ini saya akan coba membuat yang lebih detail dari sketsa ya. Dimulai bisa dimulai dari rambut atau dari mata ya. Ini kebetulan saya akan
rapikan dulu proporsi di bagian atas kepala. Kemudian ini sebenarnya sudah berbeda ya, karena di sini ada sedikit kemiringan, kalau di referensi hasilnya lebih datar. Ya, kita percepat saja untuk tahap ini. Oke, jika kita lihat di sini sudah mulai terbentuk, tapi saya merasa bagian proporsi wajah dan badan ini kurang menyatu ya. Untuk distorsi bagian wajah terlalu banyak, jadi akan kita kurangin. Caranya bisa sama seperti tadi, kita buat dulu bagian yang akan kita edit, lalu kita berikan warna yang lebih terang dan kita kurangi lagi opacity-nya, jadi kita masih punya beberapa informasi terkait sebelum kita edit ya. Jadi rencananya saya akan buat lebih proporsional bagian wajahnya, walaupun tidak seproporsional ketika dia memang sangat realistik ya. Tapi ini tadi saya merasa sih hidungnya terlalu kecil untuk proporsi badan yang sudah tergambar tadi ya, sehingga saya akan tambahkan misalkan seperti ini, kemudian otomatis bibirnya akan jadi lebih turun lagi ya. Kita perhatikan juga bagian tengah ini ya. Otomatis dagunya juga sedikit lebih turun. Ya, ini. Lalu kita lanjutkan lagi bagian dahi, alis ya. Matanya kita naikkan sedikit sehingga proporsi hidung bisa tampak sedikit lebih panjang. Nah, di sini memang mungkin mata kita coba untuk buat tidak terlalu besar ya, karena ketika seseorang itu sedang tersenyum atau tertawa, mata biasanya agak sedikit lebih menyipit. Tapi kita sekali lagi akan coba nanti lihat hasilnya apakah sesuai dan selaras atau harus ada perubahan lagi. Dan ini adalah satu hal yang wajar ya ketika kita membuat sketsa dan kemudian kita mengevaluasi dan kita merevisi sketsa kita sendiri. Ya, ini adalah setelah kita revisi, kita bandingkan dengan sebelumnya tadi seperti ini ya, tampaknya sudah lebih baik, walaupun tentunya belum benar-benar pas, tapi kita akan selesaikan. kita lebih rapikan lagi ya di layer yang berikutnya. Ini berasnya sudah lebih gelap, lebih tajam, saya pakai beras 30%, sekitar 30% dari opacity warna hitam. Oke, kita percepat saja proses ini. Guys, ini sketsa memang masih belum fix ya, jadi ada pilihan apakah kita mau rapikan dulu sampai sketsa ini benar-benar lebih baik ya, lebih presisi, lebih detail, atau kita sambil rapikan sambil warnain. Untuk kali ini saya akan coba sambil kita warnai dan sambil kita rapikan sketsanya, jadi nanti mungkin masih ada perubahan bentuk lagi gitu ya.
Oke, karena kita mau warnai, maka saya akan buat dulu beberapa color palette-nya. Untuk warna kulit ya, kurang lebih warna dasarnya saya pilih yang seperti ini. Oke, ini warna-warna yang kemungkinan nanti akan cukup dominan di ilustrasi ini. Lalu kita buat layer untuk warna. Ya, kita blok warna dulu. Di sini warna kulit kita coba, tetapi tidak 100%. Berasnya mungkin kita kurangi menjadi 70% sehingga sketsanya masih terlihat. Oke, ini warna dasar, jadi kalau kita lihat tadi bagian bahu sedikit saya agak geser sekaligus memberikan warna dasar. Lalu kita buat layer baru dan kita mulai berikan gelap terang. Di sini saya mulai dengan gelap ya. Saya kurangi lagi dari opacity brushnya jadi 30%, sekitar 30%. Acuannya masih ada beberapa yang kita ambil dari referensi video. Oke guys, kita lanjutkan saja prosesnya. Bagian wajah, kadang-kadang kita bisa berikan warna yang lain ya, agak kemerahan sehingga nggak terlalu flat ya. Biasanya di sekitar pipi, sekitar telinga, di sekitar hidung, ya tentunya juga di bibir ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa shading-shading yang kita bisa tambahkan, misalkan garis senyum. Lalu kita mulai rapkan lagi di wajah ini. Masih ada panduan sketsa yang sebelumnya, tapi kita juga bisa melakukan improvisasi atau melakukan beberapa revisi ya, jika ternyata dirasa sketsa yang sebelumnya itu masih bisa lebih baik lagi, masih bisa dibuat lebih baik lagi. Oke, kita percepat saja. Oke, lalu sekarang kita berikan highlight. Demikian teman-teman, kira-kira tahapannya, dan kemudian kita langsung selesaikan ya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai bertemu di video yang berikutnya.